kabar horor. Selamat malam, salam jumpa kembali bagi para sahabat kahor dimanapun Anda berada. Di sini Bang Fawa masih melanjutkan tentang cerita dari video sebelumnya, yaitu kisah seram anak rantau di tanah Kalimantan, yang untuk cerita kali ini sudah memasuki episode terakhir. Di episode sebelumnya, saat itu Pak Sami, bosnya si Indra ini, sedang mengobrol dan memberitahukan tentang jati dirinya, siapa dia sebenarnya, dan hubungan Pak Sami dengan suatu kampung gaib yang ada di hutan Kalimantan ini. Setelah menceritakan itu semua, Pak Sami pun bertanya kepada Indra, kenapa dia sampai bisa datang kemari. Tapi kenapa semuanya kamu buang, Indra? Semua khodam, semua pengikut yang ada pada dirimu dulu, kenapa kamu buang semua sampai kamu jadi lemah bulu gini? Ujar Pak Sami mengagetkan Indra dari lamunan. Indra dahulu mempunyai banyak pengikut atau khodam yang diperoleh dari perguruannya, tapi sekarang dia buang. Dan di Kalimantan ini dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, tidak mempunyai pegangan sama sekali. Indra kemudian bercerita, jadi emang harus saya ceritakan dari awal ya Pak, ujar Indra dengan lesu. Indra pun menceritakan semuanya dari awal sampai sebelum dia datang ke Kalimantan. Aku Indra, ujar si Indra gugup pada seorang gadis yang ada di depannya. Aku malah, salam kenal ya, ujarnya sambil tersenyum manis. 6 bulan serasa begitu cepat berlalu, menjalani hubungan dengan seorang wanita. Entahlah, Indra merasa si Mala ini akan menjadi istri. Mala Kurniasari, kamu mau jadi istriku? Ujar Indra penuh keyakinan di malam yang penuh dengan bintang. Walaupun dia pacarnya Indra, tapi menanyakan hal seperti itu membuat dia canggung. Akhirnya Mala menerima pinangan si Indra dan dia siap untuk menikahi Indra. Bro, saya mau nikah bro, ujar Indra pada Rian di telepon, yang sepertinya dia sangat meragukannya. Tapi pada akhirnya Rian mendukungnya setelah semua penjelasan panjang yang Indra berikan. Tinggal beberapa hari lagi aku harus bersiap bro, ujar Indra menyemangati dirinya sendiri. Saya terima nikah dan kawinnya Mala binti Bapak dengan mas kawin seberat beberapa gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ujar Indra dengan menggenggam erat tangan penghulu. Sah. Suara semua orang di sekeliling Indra yang terdengar begitu semarak. Entah bagaimana menggambarkannya, tapi wanita yang tersenyum begitu indah di sampingnya ini sekarang telah menjadi istrinya. Ya, si Mala sekarang halal untuk Indra. 3 bulan terasa bagaikan 3 hari saat Indra melewati hari-hari bersama Mala. Demi dirinya Mala,
Indra berjanji akan membuang segalanya dan berubah. "Abi," ujar Mala sambil menarik tangan Indra dengan manja. Apa sihnya?" ujar Indra sambil tetap mengerjakan laporan pekerjaannya. Ya, saat itu Indra bekerja sebagai kabak di salah satu restoran di Kelapa Gading. "Kamu itu sibuk mulu. Aku kan mau bilang kalau aku hamil," ujarnya lesu dengan merajuk. "Apa? Kamu bilang apa barusan?" ujar Indra panik karena tak percaya apa yang baru saja dia dengar dari mulutnya. Saya jadi papa, saya jadi papa," teriak Indra sekencang-kencangnya. "Pak, sebentar lagi anak saya lahir, Pak. Dan saya rasa saya gak bisa lagi megang semua ini. Bisa tolong Bapak cabut lagi?" ujar Indra sambil tertunduk lesu di depan Pak Aksa, guru spiritualnya. "Kamu yakin yang saya kasih ke kamu itu bukan ilmu hitam loh?" ujar Pak Aksa. Iya Pak, saya pengen hidup normal Pak. Saya pengen membesarkan anak saya kayak orang normal yang lain Pak, tanpa semua kelebihan ini Pak. Ya mudah-mudahan Bapak ngerti yang saya maksudkan, ujar Indra sambil bersimpuh di depan Pak Aksa, gurunya itu. Walaupun terlihat garang, Pak Aksa adalah laki-laki yang memperlakukan semua muridnya dengan sangat lembut. Dia memberitahukan Indra, jika Indra membuang khotam putih yang diberikan olehnya, maka akan ada kekosongan yang terjadi. Sebagai gantinya, dia akan teramat sangat mudah mendapatkan atau melihat gangguan dari hal-hal gaib di sekitarnya. Tapi keputusan Indra ini sudah bulat. Indra harus berubah. "Indra, tapi kamu harus ingat, semua yang kamu punya dan kamu dapatkan itu cuma titipan. Jangan lupa belajar buat ikhlas di kemudian hari, Indra," ujar Bapak Aksa sambil menepuk-nepuk pundak Indra. "Dari semuanya, kayaknya kamu yang akan ketemu dia," ujarnya dengan suara yang teramat sangat pelan. "Maksud Bapak apa?" ujar Indra penasaran. Nggak apa-apa, ujar Pak Aksa lagi. Lihat nah, cantik banget," ujar Indra sambil mendekatkan buah hati mereka berdua ke wajah istrinya yang tampak sangat lelah. "Iya Bi, cantik kayak aku," ujarnya manja dengan titisan air mata. "Iya, mirip mamahnya," ujar Indra dengan mencium keningnya. "Bi, aku udah punya nama. Boleh nggak aku yang ngasih nama?" tanya istrinya Indra di tengah tangis bahagianya. "Namanya Rianti," lanjutnya. "Wah, indah banget sayang. Artinya disayang ya. Ya, kita kasih nama Rianti," ujar Indra terharu. Buah hati Indra dan Mala mengisi setiap waktu yang mereka berdua miliki. Walaupun si bayi itu menangis di tengah malam, walaupun dia berteriak setiap waktu, tapi seakan tak ada rasa lelah pada diri Indra dan istrinya. Semua itu bagaikan musik yang sanggup membakar semangat mereka berdua ketika mereka mendengarnya. Tapi semua itu tak berlangsung lama. Saat buah hati mereka berdua menginjak umur 3 bulan, semuanya berubah. Tanda keanehan mulai muncul pada bagian kepalanya, hingga dokter menvonis anak Indra dan istrinya mengidap penyakit kanker otak. Hingga tepat pada hari ulang tahunnya yang pertama, alias umur 1 tahun, Tuhan pun memanggilnya. Semua pedih dan kehancuran yang selama ini Indra rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan semua yang dihadapi saat ini. Semua kata bela sungkawa, sabar, ikhlas
hanya seperti debu yang tertiup angin di depannya. Beberapa bulan telah berlalu, tapi semua kepedihan Indra tidak bisa hilang dari pikirannya. "Aku boleh kerja, Bi?" tanya istrinya di tengah lamunan Indra. "Kenapa? Toh gajiku masih cukup menghidupin kita, mah," ujar Indra sinis. "Kamu selalu sibuk, Bi. Kita hampir gak pernah ngobrol langsung. Cuma sekedar BBM-an, telepon. Aku masih tidur, kamu sudah berangkat. Aku sudah tidur, kamu baru pulang. Aku kesepian, Bi," ujar istrinya Indra sambil menangis di depannya. Dek. Ya, Indra memang salah. Karena rasa kehilangan yang teramat sangat ini, dia jadi hampir melupakan jika Indra masih memiliki seseorang yang dia cintai. Akhirnya Indra pun menyetujui kemauannya. Dan istrinya ini menceritakan kepada Indra jika dia akan menjadi SPG di salah satu perusahaan. Awal malapetaka pun terjadi. Setelah 4 bulan terlewati, di tengah kesibukan mereka berdua masing-masing, mereka berdua hampir sama sekali tak memiliki waktu. Karena Indra sekarang diangkat menjadi SPV dan memegang 2 cabang sekaligus, yaitu di daerah Kelapa Gading dan Bekasi. "Abi, aku boleh jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu?" ujar istri Indra di malam itu. Dia sengaja belum tidur untuk menanyakan hal ini. "Ya sudah, berapa lama? Sama siapa saja?" ujar Indra ketus karena kelelahan. 3 hari saja, Jumat, Sabtu, Minggu, sama anak-anak SPG yang lain, yang satu grup sama aku," ujar istrinya Indra. "Oh ya sudah, hati-hati saja," ujar Indra sambil langsung memejamkan mata. Nah, pada hari Senin, hari itu Indra menyempatkan diri untuk berlibur. Setelah sekian lama dia tak mengambilnya. Pagi hari, Indra memutuskan untuk mengantar istrinya ke kantornya di kawasan daerah kota. Awalnya istrinya menolak, tapi dengan sedikit paksaan akhirnya dia menyetujuinya. Setelah mengantarkan istrinya ini, Indra menyempatkan diri untuk mengobrol dengan satpam yang menjaga pintu gerbang di kantor istrinya itu. Suaminya Teh Mala, Pak?" tanya satpam itu dengan sangat sopan. Iya, Mas," jawab Indra sambil menyodorkan sebungkus rokok yang sengaja dia beli di warung semalam. Makasih ya, Pak, makasih," ujarnya kegirangan. Obrolan ringan terjadi hingga salah satu SPG menghampiri Indra dan satpam itu untuk mengisi laporan keberangkatan hari ini di pos. "Ini suaminya Teh Mala, Lus," ujar satpam itu kepada SPG yang Indra tebak adalah bernama Lucy. "Wah, Teh Mala sudah sembuh kah, Mas?" ujarnya sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Sembuh? Maksud kamu apa?" tanya Indra kebingungan. "Loh, kan kemarin gak masuk tuh 3 hari. Katanya sakit. Sama sepupunya tuh kompak banget berdua, sama-sama sakit, yang bernama si Budi. Ya dia juga gak masuk," ujar si Lucy. "Oh iya, sakit? Sama Budi juga kemarin," ujar Indra polos karena sedikit menyadari ada yang tidak beres. Indra merasa istrinya itu tak punya saudara atau sepupu yang bekerja di sini. "Pulang jam berapa biasanya kalau hari Senin, Lus?" lanjut Indra yang bermaksud memancing informasi. "Tiap hari jam 4 sudah pulang, Mas. Udah ya, aku pergi dulu, kesiangan nyampe toko," ujar Lucy sambil meninggalkan Indra dan Pak Satpam itu. Tapi kemudian saat Indra ini mengobrol dengan tetangga rumahnya, tetangganya ini mengatakan istrinya pulang antara jam 8 hingga jam 10 malam. Sama si Budi, gumam Indra dalam hati. "Nya, aku gak bisa jemput, kamu naik ojek ya." Itulah isi pesan singkat Indra pada istrinya. "Iya, aku palingan jam 9 nyampe rumah," balasnya. Tepat pukul 21:12 atau jam 9 malam, istri Indra tiba di depan rumah dengan menggunakan ojek. Indra sengaja menunggunya dengan duduk di ruang tamu. "Assalamualaikum,"
ujarnya mengucapkan salam saat memasuki rumah. Duduk, duduk, ujar Indra tegas tanpa menjawab salamnya. Ih, kamu kenapa sih? Ujar istrinya setengah panik dan bingung. Mana foto-foto kemarin di Pelabuhan Ratu? Ujar Indra dengan emosi. Kemarin foto-foto pakai HP-nya Lucy, tapi belum dikirim nih. Jawabnya dengan nada bergetar. Aku beliin kamu HP itu harganya 4 juta loh, Nyak. Kameranya nggak mungkin jelek. Aku juga tahu kebiasaanmu yang dikit-dikit selfie. Nggak mungkin nggak ada foto. Ujar Indra sambil menghisap dalam-dalam rokok yang dia pegang. Pergi kemana kamu sama Budi? Lanjut Indra dengan agak bergetar menahan emosi. Budi siapa sih, Bi? Ujar istrinya dengan mulai menangis. Tak lama kemudian, orang yang Indra tunggu datang. Ya, Indra menyuruh temannya untuk menjemput kedua mertuanya agar menjadi saksi dari kebohongan anaknya. Ibu punya ponakan namanya Budi yang kerja di salah satu perusahaan. Ujar Indra sesaat setelah ibu mertuanya ini memasuki pintu dan tanpa menjawab salamnya. Enggak nak Indra, enggak ada keluarga yang namanya Budi. Yang lainnya semuanya di Sukabumi keluarga. Ujar ibu mertua kebingungan dan langsung mendekap anaknya yang menangis terseduh. Sedangkan bapak mertua hanya terlihat tertunduk lesu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gini Bu, mumpung ada ibu sama bapak di sini, saya sudah tidak bisa lagi mendidik anak ibu sama bapak. Saya mohon maaf Bu, Pak. Mulai hari ini anak ibu sama bapak saya kembalikan. Sama buat lo, mulai detik ini gua Ganendra Basudewa dengan segenap kesadaran gua ceraiin lo. Ujar Indra sambil menunjuk wajahnya malah istrinya. Ampun Bi, ampun, jangan, maafin aku khilaf, dia yang ngajak, ujar mantan istrinya Indra dengan menciumi telapak kakinya Indra. Bapak dan ibu mertuanya Indra hanya bisa menangis terseduh di antara keramaian yang telah dia buat. Sudah, kamu tenang aja Mal, rumah dan semua isinya ini saya hadiahin buat lo. Biar si Budi masuk cuma bawa kintil doang. Anggap aja hadiah karena kamu sudah berkorban nyawa saat kamu ngelahirin anak gua dulu. Ujar Indra sambil menghentikan usahanya si Mala dengan memegangi kakinya. Setelah itu, Indra pun keluar dari rumah itu. Kekalutan tak berhenti dalam sehari atau 2 hari. Hingga puncaknya, salah satu customer di tempat Indra bekerja membuat onar karena makanan yang ia pesan salah. Indra akhirnya kalap dan menghajarnya habis-habisan. Setelah ia lebih dulu melempar sepatunya ke arah wajah Indra. 3 tulang iganya patah, 6 gigi lepas dari tempatnya, dan beberapa jahitan di kepalanya. Itulah yang Indra dengar dari keterangan polisi dari keadaan orang yang Indra hajar itu. Jeruji besi pantaslah untuk si Indra. Setelah beberapa bulan, akhirnya Indra keluar dari jeruji yang menahannya. Tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa harta, dan yang paling mengenaskan, tanpa tabungan. Dia menjalani hidup benar-benar dari nol, tanpa harga diri, bermain semen dan pasir, alias jadi kuli bangunan. Bertahan hidup selama beberapa saat, hingga Rian, teman karibnya, datang menjenguk ke kos-kosannya Indra. Dia memarahi Indra, tapi Rian akhirnya memeluk Indra dan menangis. Ikut gua Indra, kita rubah hidup lo bareng-bareng, ujar si Rian. Ya, itulah alasannya kamu dipilih Aksa untuk kesini ya, ujar Pak Sami. Maksud Pak Sami apa Pak?
Jawab Indra bingung sambil membersihkan sisa-sisa air mata di wajahnya. Ya, dia ingin kamu belajar menghargai hidup, ujar suara seorang wanita yang tiba-tiba ada di belakang Pak Sami. Loh, Ida? Ujar Indra terkejut. Tapi, ada apa ini? Kenapa ada kabut yang sangat tebal tiba-tiba menyelubungi mereka bertiga? Sebisa mungkin Indra berusaha untuk tenang. Walaupun panik, tak bisa sepenuhnya dia hilangkan. Perlahan tapi pasti, kabut ini memudar dan digantikan oleh sebuah ruangan yang cukup besar. Ruangan dari kayu berukuran kira-kira 6 kali 12 meter dengan 2 pintu di kedua sisinya. Di mana aku ya? Pikir Indra dalam hati. Selamat datang lagi Indra, ujar si Ida dengan senyum yang cukup manis. Samar-samar Indra mendengar suara yang ramai dari arah pintu. Ingin sekali rasanya dia melangkah untuk mencari tahu. Tapi rasa takut ini telah membekukan tubuh Indra. Ini di mana ya? Ujar Indra tergagap. Ayo kita ngobrol di depan, ujar Pak Sami sambil beranjak dari tempatnya duduk. Buatkan minum dah, lanjut Pak Sami kepada si Ida. Indra mengikuti langkah Pak Sami menuju salah satu pintu. Yang lainnya tahu Pak, ujar Indra sesaat setelah mereka melewati pintu. Enggak, cuma kamu, Tony sama Andri yang tahu, jawabnya singkat. Di sini, dulu Aksa pertama kali bertemu bapak saya, lanjutnya. Tempat ini serasa tak asing bagi Indra. Ini adalah tempat yang sama dengan yang dia datangi beberapa waktu yang lalu. Hanya saja sekarang masih siang hari. Terlihat anak kecil berlarian di sana sini. Para wanita yang sedang menyisir rambutnya di depan rumah mereka. Ini benar-benar perkampungan yang hidup. Jadi ini tempat yang diceritakan Bapak Aksa dulu, Pak Sami, ujar Indra yang terkesima. Dengan pemandangan tradisional yang terpampang di sekitarnya. Tapi Pak, maaf, kenapa bisa ya kampung ini nggak kelihatan sama orang luar? Soalnya waktu saya kesini kemarin, saat saya pergi terus nengok ke belakang, semua ini hilang Pak, lanjut Indra yang mulai sedikit tenang. Kami nggak hilang, Indra. Kami hanya tidak menunjukkan eksistensi kami. Kami juga punya kehidupan di luar sana. Sebagian dari kami punya rumah di kota. Hingga kami di sini ya nggak buta teknologi. Sebagai contoh, kamu lihat itu, si Roy. Sehari-hari dia kerja sebagai sopir travel. Si Ida, anak saya, dia sarjana S1 FKIP Matematika. Tapi kami nggak mau melupakan asal-masal kami, ujar Pak Sami panjang lebar. Sedikit demi sedikit Indra mulai mengerti apa yang dibicarakan oleh Pak Sami. Terdengar rumit memang jika mereka punya kehidupan di sini, tapi mereka juga membaur di luar sana. Tak lama kemudian si Ida datang dengan membawa 2 cangkir berisi kopi panas. Pak Sami banyak menanyakan tentang kabar Pak Aksa, dan dia menjelaskan bagaimana dia mencoba menjaga tradisinya hingga tak tergerus oleh kemajuan teknologi dan zaman. Dan tidak semua penduduk kampung ini memiliki kemampuan seperti Pak Sami. Mereka di sini terlindungi oleh sebuah benteng tak kasat mata, yang jika walaupun ada orang luar yang tak sengaja menginjakkan kaki di sini, dia tetap tidak akan melihat kehidupan di sini. Yang terlihat bagi mereka hanya pepohonan dan hutan. Cukup banyak yang Pak Sami jelaskan pada si Indra, hingga tak terasa matahari sudah mendekati tempatnya untuk bersembunyi di ufuk barat. Pak
Pak Sami mengizinkan Indra untuk berkeliling sekedar melihat, dan dengan cepat si Ida menarik tangan Indra untuk mengikutinya. Pelan-pelan dah, ujar si Indra. Ayo ikut, keburu gelap, ujar Ida dengan langkah yang terburu-buru. Kemana dah? Jawab Indra dengan terhuyung-huyung mengikuti langkahnya. Si Ida mengajak Indra ke sebuah sungai kecil yang terletak tak jauh dari perkampungan itu. Sebuah sungai yang tidak terlalu besar, dengan sebuah air terjun kecil setinggi kurang lebih 1,5 meter. Terlihat sangat indah di tengah cahaya jingga dari matahari sore. Ida melepaskan genggaman tangannya dan mendekati air itu. Tangan lembut itu sekarang sedang bermain di atas air, persis seperti seorang anak kecil yang bermain dengan percikan air. Entah harus bagaimana Indra menggambarkan pemandangan yang terpampang di hadapannya sekarang. Seorang wanita berkulit putih bersih dan hampir tanpa noda sedang memandangi air dengan matanya yang berbinar indah, sedang memainkan air dengan tangan mungilnya. Indra, aku bisa tahu apa yang kamu pikirin. Aku bisa nebak apa yang akan kamu lakuin. Aku bisa baca semua sifat kamu. Tapi aku punya pertanyaan yang aku nggak tahu kamu akan jawab apa. Boleh aku nanya? Ujar Ida sambil tetap memainkan air dengan telapak tangannya. Apa? Ujar Indra sambil mendekati air sungai dan ikut bermain air dengan tangannya. Kamu mau nggak jadi suamiku? Ujarnya tanpa menengok ke arah Indra. Kaku rasanya tubuh Indra mendengar apa yang dia ucapkan karena perasaan tak percaya. Kesampingkan semua yang mistis dari dirinya. Seorang sarjana S1 dan dia tak lain adalah anak dari bosnya Indra, tiba-tiba mengajak Indra ini menikah. Apa maksudnya? Ujar Indra panik dengan wajah yang aneh. Aku sudah bilang ke bapak. Dia bilang terserah aku. Aku tahu kamu orangnya baik. Aku mau kamu jadi bapak dari anak-anakku. Ujarnya dengan suara yang lembut. Tampak jelas pipinya memerah di antara wajah putihnya. Maaf dah, ujar Indra sambil menghentikan gerakan tangannya di air dan berdiri di belakang Ida. Kamu cantik, cantik banget, bahkan sempurna. Tapi kalau untuk nikah, aku nggak bisa dah. Aku nggak akan siap mengimbangi kamu dan keluargamu. Lagian, sebelum aku berangkat ke sini, aku sudah janji di depan nisan anakku kalau aku nggak akan nikah sebelum aku sukses di Kalimantan. Lanjut Indra dengan memegang pundaknya. Ida terdengar menangis mendengar jawaban si Indra. Tapi apa sebegitu besarnya perasaannya pada Indra? Padahal mereka berdua pun baru bertemu belum beberapa lama. Kamu gak apa-apa dah, ujar Indra selembut mungkin. Gak apa-apa Indra, aku paham kok. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, kamu berhak buat bahagia, ujar Ida dengan menengok ke arah Indra dengan air mata di pipi dan senyuman yang teramat sangat dipaksakan. Kita temenan saja ya, ujar Indra sambil menjulurkan jari kelingkingnya kepada Ida. Tanpa menanggapi jari kelingkingnya si Indra, Ida akhirnya langsung memeluk Indra dengan erat. Dah, sudah agak gelap, kita di pinggir sungai loh. Ntar kalau ada nenek gimana? Ujar Indra sambil tertawa kecil dan melepaskan pelukannya dengan perlahan. Kita balik ya, lanjut si Indra. Cowok kota emang gak peka, ujarnya dengan nada ketus sambil berjalan meninggalkan Indra. Cuma lagi bodoh yang nolak kamu dah. Dan sayangnya aku termasuk di antara laki-laki yang bodoh itu, ujar Indra dalam hati sambil mengikutinya. Iya, gak cuma bodoh, kamu juga oon, kata si Ida mengetahui isi hatinya Indra.
Malam semakin larut saat Pak Sami mengantarkan Indra kembali ke rumah panggung di tengah hutan tempat dia beristirahat setiap malam selama di pekerjaan ini. Beberapa hari terlewati hingga akhirnya 3 minggu telah berlalu. Akhirnya tiba saatnya untuk Indra ini pulang. Pak Sami sempat menyuruh Indra untuk bersiap dalam waktu 4 hari untuk kembali bekerja. Tapi dengan halus Indra menolaknya. Dan sepertinya dia pun mengerti jika salah satu alasan dari keputusan Indra ini adalah untuk menjaga jarak dengan anaknya. Indra juga sudah berpamitan dengan yang lainnya, mengatakan jika Indra akan mencari pekerjaan di tempat yang lain. "Yan, gua pulang Yan," ujar Indra dalam hati dengan memasuki mobil Pak Sami. "Hei, lu kemana aja dari subuh gua teleponin kagak lu angkat?" ujar Yan emosi sesaat setelah Indra memasuki pintu rumah. Di hutan mana ada sinyal On," ujar Indra santai sambil menyalakan rokok. Indra menceritakan semua yang dia alami saat dia bekerja di hutan. Dan Sirian juga menceritakan perihal mimpinya semalam. "Gua rasa Pak Dion juga ya," ujar Yan sambil memegang dagunya. Indra hanya diam memikirkan apa yang diceritakan oleh Rian tentang mimpinya. "Terus siapa tuh kakek-kakek? Emangnya apalagi yang gua bawa?" tanya Indra dalam hati. "Terus siapa tuh nenek-nenek ya? Emangnya apalagi yang saya bawa ya?" tanya Indra dalam hati. Indra, jangan bilang ya kalau," ujar Rian dengan wajah memucat. Iya," jawab Indra dengan gemetar. Dan buang, tinju Rian tepat mengenai pipinya Indra. "Jadi kamu memakai tuh cewek, ha? Tolol banget lo," bentak Rian kepada Indra. "Apaan sih? Salah saya apa nyong?" ujar Indra seraya berusaha menghindari pukulan selanjutnya. Buka celana lo. Lihat sini, lihat titik lo, lihat," ujar Rian emosi. Mau ngapain? Ogah, gua normal bangsat," ujar Indra seraya kabur ke arah dapur. Lo berani make cewek sakti begitu, titik kamu hilang bego," umpat Rian sambil mengejar Indra. "Sumpah Yan, kagak make tuh cewek gua, sumpah," ujar Indra yang berhasil meraih gagang pintu depan dan berlari keluar rumah. Pulang, sini lo, malu-maluin dilihat orang," ujar Rian di depan pintu. Di antara kita siapa yang lebih malu-maluin coba?" ujar Indra sambil mengatur nafas. Belum sempat Indra bergerak, Rian berhasil meraihnya, mengapit kepala Indra di ketiaknya, dan menyeret Indra kembali ke dalam rumah. "Lo kagak make tuh cewek, terus kenapa tadi lo bilang iya?" tanya Rian saat mereka berdua kembali ke ruang tengah. "Lah, saya kira kamu mau ngomong masalah saya makan daging buaya, makanya saya menjawab iya, makan daging buaya," ujar Indra sambil mengintip keadaan celananya untuk memastikan apa yang diucapkan Rian. "Oh, ada kok, masih ada," tanya Rian dengan nada penasaran. "Ada cok, aman nih, lihat." Enak aja ngatain gua make cewek itu," ujar Indra lega. "Tapi apa sih yang lo bawa, Indra? Apa yang disuruh dikubur? Sama siapa orang yang datang ke mimpi gua?" tanya Rian yang kembali memasang wajah seriusnya. "Yang pasti sudah saya buang semuanya Yan, udahlah, cuma mimpi juga gak usah dipikirin," ujar Indra sambil membakar sebatang rokok. Hari ini kebetulan Rian masuk shift malam. Dia berangkat pada pukul 10 malam beberapa saat yang lalu. Indra hanya bersantai di depan TV dan membakar beberapa rokok sebelum tidur. Suara pintu diketuk sedikit mengejutkan Indra. "Siapa?" ujar Indra sambil berjalan ke arah pintu. Ceklek. "Loh, Bapak Aksa?" ujar Indra terkejut melihat orang yang ada di depannya saat ini. "Apa kabar, Indra?" ujarnya sambil menyodorkan tangan kanannya.
Tanpa menjawab dan tanpa menerima uluran tangannya, Indra langsung memeluknya. Masuk Pak, masuk, ujar Indra sedikit tergugup. Sungguh tidak disangka Bapak Aksa menemui Indra di sini. Dengan ditemani 2 cangkir kopi, Indra menceritakan semua yang dia alami selama di sini. Dan dia hanya mentertawakannya dengan sangat geli. Kenapa kamu tolak? Ujarnya saat Indra bercerita tentang Ida. Indra menjelaskan semuanya. Menurut Indra, semua penjelasannya sangat menyedihkan. Tapi ternyata itu semua malah membuat dia tertawa geli. Intinya Indra, di mana bumi dipijak, di situ gaib harus dijunjung. Ngerti kan maksudnya? Ujarnya sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Iya Pak, saya sudah belajar banyak di sini. Bagaimana cara kita menghargai tradisi, bagaimana menghargai leluhur, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menyikapi yang gaib atau tak terlihat, dan bagaimana kita mengambil secukupnya dan menggunakan sebaik-baiknya. Insya Allah semuanya akan saya terapin di kehidupan saya ke depannya Pak, ujar Indra. Indra pun menceritakan perihal mimpi yang dialami Rian. Dan Bapak Aksa menjawab itu adalah dia. Dia menjelaskan tentang maksud dari kedatangannya ke mimpi Rian. Saat janji sudah ditepati, Indra harus membuang semua kenangan buruknya, mengikhlaskan yang telah pergi, kubur semua masa lalu yang kelam dengan membaca salah satu surat yang ada di Al-Quran beberapa kali, memantapkan niatnya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Dengan pemahamanku yang terlalu dangkal ini, maka pasti aku akan mengartikan semua itu dengan tersurat tanpa mempertimbangkan arti yang tersiratnya, kata Indra. Malam semakin larut di saat Bapak Aksa berpamitan untuk pulang. Indra sempat menanyakan di mana dia akan menginap dan menawarkan agar Bapak Aksa beristirahat di rumah ini. Tapi dia menolaknya. Sesaat dia meletakkan rokok yang dia hisap di asbaknya. Dia pun berkata, "Saya pergi dulu, Indra. Assalamualaikum." Waalaikumsalam, ujar Indra termangap-mangap saat menyadari kini di hadapannya tidak ada orang. Hanya ada bekas rokok yang masih menyala di asbak, yang menandakan si Indra ini tidak berhalusinasi. Sekali lagi terima kasih ya Pak, ujar Indra dalam hati. 2 bulan telah berlalu. Bukan berarti sama sekali tidak ada gangguan yang menghampirinya. Mungkin terbiasa dan menghormati yang gaib adalah salah satu faktor Indra tidak sehisteris dahulu saat pertama kali dia menginjakkan kaki di tanah Borneo ini. Jam di tangan Indra sudah menunjukkan pukul 11.53 malam atau jam 12 kurang 7 menit dini hari. Saat itu dia memutuskan untuk pulang dari kediaman si Aji temannya di daerah Lok Tuan. Indra menyalakan motor dan berpamitan kepada Aji. Jalan sepi berbukit menemani perjalanan Indra kembali menuju rumah kontrakan Rian. Hingga dia melihat ada beberapa motor yang berhenti dengan berjejer sekitar 50 meter di hadapannya. Bunderan Bukut Sintuk, itulah nama wilayah ini seingat Indra. Lulu, ngapain orang-orang itu? Mau balapan kah? Pikir Indra dalam hati. Saat semakin mendekat, ada seseorang yang melambaikan tangan padanya, mengisyaratkan dia si Indra harus berhenti dan mematikan mesin motor. Merasa ada yang tak beres, Indra pun mematikan mesin motornya. Astagfirullah, ujar Indra terkejut saat melihat ke arah depan. Sebagai penggambaran, jalan ini selebar kurang lebih 6 meter. Dan ada 2 ruas untuk 2 jalur, berarti menjadi 12 meter. 2 trotoar dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, jadi totalnya menjadi 3 meter trotoarnya.
Jika ditotal, lebar semuanya jalan ini akan menjadi 15 meter. Di tengah jalan itu, ular piton yang teramat sangat besar, seperti yang Indra lihat di film-film, kini sedang memalang jalan di depannya, menutup 2 ruas jalan beserta trotoarnya. Dan itu pun, kepala dan ekornya masih belum terlihat. Dengan lingkar tubuh sebesar galon air mineral, seberapa besar dan panjang makhluk ini? Cerita ini dinyatakan selesai. Kalau boleh berangan-angan dan berspekulasi dengan Indra, apakah dia di kemudian hari bisa menikah dengan Ida, si cantik dari suku Dayak Borneo? Atau si Indra ini kembali pulang di tanah kelahirannya dan menikah di sana? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu karena tidak diceritakan oleh si Indra. Tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang berspekulasi, apakah Indra menikahi Ida atau dia harus kembali ke kampung halamannya. Wassalam.